tidak semua penyakit dari setan. Ada yang karena kuasa gelap. Ada yang karena kutuk iblis dalam kehidupan seseorang alias kutuk keturunan. Tapi nggak bisa dipukul rata, semua penyakit selalu cikal bakal asal usulnya sama. Tapi saya mau ajarkan sebuah prinsip rohani hari ini untuk kita pelajari waktu kita sakit gimana berdoa karena ini pedomannya. Sebuah doa hamba panjatkan sebelum firman, yaitu sebuah doa get well soon bagi setiap orang yang sedang menderita sakit penyakit di antara keluarga Saat Teduh, because we are family. Karena Saat Teduh ini keluarga, kalau satu sakit yang lain merasakannya. Hamba persembahkan, dedikasikan episode 1 ini khusus bicara tentang doa bagi orang-orang yang sedang sakit. Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, kuasa kesembuhan-Mu nyata, mengalir ya Tuhan, ditangkap kamera sampai di mana-mana, di mana ditemukan seorang keluarga Saat Teduh yang sedang membutuhkan kesembuhan. Tuhan Yesus jamah orang itu. Bapa terima kasih, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, praise the Lord. Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Hari ini saya akan bahas tentang doa pada waktu sakit. Sebuah pedoman doa bagi orang-orang yang sedang menderita. Sekali lagi, orang-orang yang lagi sakit, get well soon ya. Mazmur 38, judulnya doa pada waktu sakit. Di Alkitab kita judulnya juga sama. Doa pada waktu sakit. Ayat 1-12, Mazmur Daud. Pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk, sebab sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang. Dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisi karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Ini sebuah Psalms atau sebuah Mazmur yang agak misterius. Bukan penulisnya, kita tahu yang menggubah lagu ini adalah Daud, karena ini Mazmur Daud. Ayat pertama, Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Sebenarnya kita nggak tahu persisnya kapan Daud sakit begini. Ya, para ahli teologi juga tidak bisa menebak di dalam occasion atau kejadian kapan. Kejadian yang mana dalam biografinya. Tapi begitu unik Mazmur ini, hanya di Mazmur ini dituliskan dengan detail Daud lagi sakit apa. Ini bukan sakit hati, bukan emosi, ini sakit badan atau jasmani. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan, tapi kita tahu inilah Mazmur Daud pada waktu dia sakit. Ayat 2, Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu. Belum apa-apa kok langsung berkata, Tuhan jangan hukum saya. Sepertinya Daud itu nuraninya menuduh. Kalau enggak mungkin ayat 2 langsung permohonan maaf, pengakuan dosa. Memang betul ya, tidak semua penyakit adalah karena dosa. Ada yang bawaan aja, memangnya hidup nggak sempurna. Tapi ada juga yang karena gaya hidup yang salah. Tetapi khususnya untuk kejadian Daud ini, kayaknya dia sadari suatu dosa. Suatu dosa yang menuduh dia. Waktu dia sakit itu, dia mengerti bahwa penyakitnya ada hubungannya. Dan juga tidak semua penyakit dari setan. Ada yang karena kuasa gelap. Ada yang karena kutuk iblis dalam kehidupan seseorang alias kutuk keturunan. Tapi nggak bisa dipukul rata, semua penyakit selalu cikal bakal asal usulnya sama.
Tapi saya mau ajarkan sebuah prinsip rohani hari ini untuk kita pelajari waktu kita sakit gimana berdoa karena ini pedomannya. Ayat 2, ketika Daud menyadari ada sesuatu yang salah di hatinya atau sesuatu yang salah dalam hidupnya. Lalu sekarang dia sakit, sekarang dia bergumul dengan sakit penyakit. Kayaknya di dalam pikiran dan hatinya dia bisa koneksikan. Ini pasti ada hubungan. Makanya dia tidak mau basa-basi dan buang waktu. Langsung ayat kedua, sebenarnya itu ayat pertama seharusnya. Daud berkata, Tuhan, jangan hukum saya ya dalam geram-Mu. Human anger I can stand. Kalau amarah musuh-musuhku, aku masih bisa tahan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tapi kalau Tuhan yang marah sama aku gak bisa menahan itu. Please don't be angry with me. Ayat ini tidak mengajarkan kita bahwa Tuhan itu suka marah. Allah kita itu panjang sabar. Tapi salah satu wujud murka dalam kehidupan mungkin bisa adalah sakit penyakit. Nggak selalu, jangan dikit-dikit kalau kita sakit lalu berkata dan menuding Tuhan, Tuhan lagi ngamuk sama saya. Enggak ya, kemungkinan besar you're always wrong. Selalu akan salah menebaknya. Ketika kita menduga Tuhan marah, 99 kali dari 99% pasti Tuhan sedang tidak marah sama kita. Kita itu enggak objektif feeling atau perasaannya. Tapi ayat 2 ini saya percaya perasaan Daud objektif. Kalau enggak jadi firman. Yaitu di Mazmur 38, Tuhan memang sedang upset sama dia tentang sesuatu. Ya Daud sih punya beberapa dosa yang menyolok seperti Batsheba. Ada lagi waktu lagi sensus. Tapi saya yakinlah masih ada insiden tertentu di mana dia ceroboh. Ya kayak kita lah, seperti Anda dan saya. Kita ini kan jatuh bangun, kita ini kan belajar dari kesalahan. Kadang-kadang kalau kita menyombongkan diri, Tuhan pukul sedikit, Tuhan cubit. Terkadang kalau kita lupa menjauh dari Tuhan karena terlalu nyaman, Tuhan izinkan sesuatu. Tuhan itu nggak picik kok, dikit-dikit main pukul, main rotan, enggak. Tuhan selalu bicara sama kita itu dengan cara yang gentle dulu. Tapi kalau itu nggak mempan, Tuhan izinkan daripada kita binasa. Dalam hal ini di ayat 2 Daud berkata, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu. Dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Dengan kata lain, Daud itu berpesan pada Tuhan, Lord, even if you must punish me as a father. Kalau memang Tuhan harus menghukum saya, hukumlah saya sebagai seorang ayah, bapa yang penuh belas kasihan, jangan sebagai hakim yang lalim. Janganlah bahkan sebagai hakim yang adil. Kalau mau main adil-adilan sama Tuhan, kita semua nggak akan masuk sorga. Kita nggak akan dapat berkat kutuk melulu dalam hidup ini. Makanya Daud berkata, jangan menghajar aku dalam kepanasan amarahmu. Jikalau engkau memang harus menghajar aku, janganlah dalam kepanasan murka. Tapi hajarlah aku seperti ayah mengajar anaknya. Tetaplah berbelas kasihan ketika Tuhan harus mendisiplin saya. Itu sebuah petition, sebuah permohonan, suatu demonstrasi rendah hati, bahkan remuk hati dan berkata kepada bapaknya, "Pa, aku salah, sorry ya." Papanya adil, papa kan harus mendidik anaknya, gak bisa selalu luput dari disiplin, itu gak bagus buat pertumbuhan putranya. Papanya berkata, tapi tetap kamu harus tanggung konsekuensinya. Gak apa-apa, Pa, asal papa gak benci saya. Gak apa-apa, Pa, asal papa bimbing aku terus, jangan lepaskan aku. Baik, kalau gitu kamu harus tinggal di rumah, kamu gak boleh ikut papa keluar. You're grounded. Ya, kamu disetrap, tidak boleh keluar kemana-mana. Gak apa-apa, Pa, gak apa-apa, Pa, asal papa terus mendidik aku dan tidak give up atau tidak menyerah atas diriku. Itulah permohonan seorang anak. Waktu sakit, Daud sadar ini ada hubungannya dengan dosaku. Mungkin sakit penyakit itu karena kebencian juga bisa, karena kepahitan, atau kurang bersyukur. Hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringkan tulang. Bahkan dunia kedokteran pun membuktikan bahwa firman ini benar, bahwa ketika orang itu senang ada
ada sesuatu yang dikeluarkan dalam tubuh kita itu berupa obat alami di dalam diri. Tapi waktu kita itu stres, apalagi depresi, ada toksik racun yang dikeluarkan oleh tubuh kita sendiri. Dan itu membuat pertama-tama menyerang tulang dulu. Disitulah keropos tulang dan sebagainya bisa kejadian. Gak semua keropos tulang itu karena stres loh ya. Tapi stres pasti mengeroposkan hidupmu, bahkan tulangmu. Janganlah menghajar aku dalam kepanasan murkamu. Sebab anak panahmu menembus aku, ayat 3. Tanganmu telah turun menimpa aku. Saya nggak ngerti Daud ini sakit apa. Terlebih lagi saya tidak memahami penyakitnya karena saya bukan dokter. Mungkin para dokter yang mendengarkan firman ini mungkin bisa diteliti. Kira-kira sakitnya apa ini ya. Meskipun diagnosanya nggak bisa tepat karena ini orangnya udah mati. Tapi kira-kira kan tahu ini keluhan-keluhan simptom gejalanya apa. Tapi kalau saya lihat di ayat 3, ini adalah pengamatan orang awam. Sebab anak panahmu menembus aku itu sebuah kiasan menunjukkan bahwa ada rasa sakit yang sangat akut sekali. Acute pains. Seperti menusuk sekali di tubuhnya yang Daud harus menahannya. Daud itu harus tahan sakit. Dia merasa sakit yang dia derita gejalanya itu seperti ditembus anak panah. Ada sesuatu yang akut sekali. Dia nggak tahan, makanya dia berseru sama Tuhan. Kalau kita nggak tahan, kita mengeluh atau berseru. Waktu kita sakit itu kita ngamuk-ngamuk sama Tuhan atau kita malah merendah. Pedoman doa pada waktu sakit adalah merendahlah di hadapan Yang Maha Kuasa. Karena kita itu bukannya tanpa salah. Daripada menggerutu, mengeluh, itu perlu kekuatan juga. Mending pakai mulut kita untuk berseru. Karena orang yang berseru mendapat kekuatan baru. Tanganmu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Dan Daud mengakui ini semua ada hubungan dengan amarah Tuhan. Saya kira kalau kita ngalami amarah Tuhan, kita biasanya ikut-ikut marah. Anehnya gini loh manusia itu. Kalau Allah lagi marah, kita ikut-ikut marah. Tapi nanti kalau Allah penuh kasih dan mengampuni, kita nggak mau ikut-ikut mengampuni. Kok enak orang itu dilepaskan? Hukum dia Tuhan. Kalau marah jangan ikut-ikut sama Tuhan. Karena kita nggak berhak. Dia patut marah. Karena dia selalu benar, kita selalu salah. Tapi kalau mengampuni, kita harus ikut. Karena kita ini harus tahu diri. Tapi Daud berkata tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Daud mengakui ini ada hubungannya dengan amarah Tuhan. Tapi indahnya di pasal 4b lanjutan bunyinya begini. Bukannya menyalahkan Tuhan. Tidak ada yang selamat pada tulangku oleh karena dosaku. Kalau kita menyadari kondisi kita nggak tentu sakit penyakit atau kondisi apa yang membuat kita terpuruk hari ini bisa saja bukan jasmani. Bisa saja emosi, bisa saja kejadian, bisa saja yang menghantam kehidupan. Kalau kita merasakan kita kena amarah Tuhan, jangan marah kembali, malah introspeksi. Take ownership, take charge. Belajar untuk ambil tanggung jawab atas tindakanmu sendiri, atas kelakuanmu, atas perbuatanmu. Belajar untuk gentleman mengakui, ya memang ini salahku. Belajar untuk take ownership itu, take charge artinya belajar untuk janganlah orang kalau salah itu masih bisa berdalih dan berdolak-dalik. Beranilah kita mengakui, ya memang betul, it's my bad, it was my bad, itu karena salahku. Aku yang ceroboh makanya company, perusahaan mengalami kerugian. Aku tidak baca dengan teliti kontraknya, aku tidak baca keluputan sesuatu. Sehingga akhirnya seluruh merugi secara korporat. Belajar untuk berani tampil, bukan hanya kalau bagus. Berani tampil ketika kita kurang. Daud ini gentleman, dia berani tampil di hadapan tahta kasih karunia dan berkata, sekalipun aku kena marah, tapi semua ini oleh karena dosaku sendiri ya Tuhan. Tulang-tulangku tidak ada yang selamat oleh karena dosaku. Daud dalam waktu dia lagi sakit dan menderita luar biasa nggak tahan. Akut sekali sakitnya seperti ditembus anak panah. Daud pasti pernah ngerasain ditembus anak panah karena dia tentara. Zaman dulu kan bukan peluru. Zaman dulu kalau dia lawan Goliat, waktu dia lawan
lawan beruang, lawan singa. Masa mungkin dia mulus. Meskipun Tuhan memberi dia kemenangan, pasti ada cakaran. Pasti ada darah-darahnya, baret-baretnya. Dia ngerasakan kukunya beruang atau rahangnya singa. Waktu kegeser atau kegesek ke tubuhnya, daging dan darah segar keluar. Dia merasakan itu seperti anak panah yang menembus badan. Dan Daud bisa menjelaskan secara deskriptif sekali. Dia menjelaskan dengan sangat harafiah. Rasanya seperti ditusuk panah. Dalam kondisi yang sangat berat, sangat susah. Daud memilih untuk memuliakan Allahnya. Dia berkata, aku memang kena marah, tapi Bapa, ini semua karena dosa saya. Aku patut menerima ini. He glorified God in his sickness. Dia memuliakan Tuhan. Ayub pun pernah dicoba yang sama. Ya, saya bisa ngerti istrinya nggak tahan. Siapa bisa tahan sih lihat penderitaan? Tapi Ayub berkata, tidak. Mulutku tidak akan berdosa. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Padahal dia disuruh untuk mengutuki Allah. Apapun terjadi, sesakit apapun aku, segatal apapun tubuhku, sampai dia pakai beling, sampai kaca, pakai duri untuk menggaruk-garuk badannya sendiri. Ayub berkata, separah apapun kondisiku, I shall not curse my God. Aku tidak akan mengutuki Allahku. Aku tidak akan menudingkan jariku dan melawan dia. Aku tidak akan marah kembali karena saya tidak layak di hadapannya. Jadi kita perlu ingat, sesakit apapun atau separah apapun kondisi kita, we must never stop glorifying God. Kita tidak boleh berhenti memuliakan Tuhan. Daud memuliakan Allah hari itu dengan cara tidak menyalahkan dia. Karena memang Allah tidak salah. Beranikah kita sepakat soal ini dulu meskipun kita punya logika? Kita itu seringkali salahkan Tuhan hanya karena satu hal loh. Yaitu karena Tuhan itu maha kuasa. Jadi kita itu punya pikiran curang seperti ini. Kan Tuhan bisa kalau Tuhan mau lepaskan aku dari ini. Kan Tuhan mampu. Kalau ada Tuhan kan gak usah mati. Orang yang kukasihi itu. Kan bisa sembuh. Mentang-mentang Allah itu maha kuasa, jadi kita selalu tuding-tuding dia dan salahkan. Kalau kita mau salahkan itu berarti kita harus jadi jaksa. Kita harus jadi pengacara untuk menuntutnya. Nah, kita itu bisa gak seimbang satu pengadilan dengan Tuhan. Kita ini masih duduk di kursi terdakwa. Kita ini pakai pakaian tahanan oranye seperti KPK. Kita semuanya ini orang-orang yang tertuduh, kita ini orang berdosa. Mana bisa kita itu adu mulut sama Tuhan. Logika kita itu gak imbang ya sama status kita sesungguhnya. Kita bisa pintar di sini, tapi sebenarnya berkata tidak pada dosa yang paling kecil aja seringkali kita kompromi kok. Mana bisa kita itu mau menjadi saingannya Tuhan. Apalagi di ruang pengadilan. Jangan lupa hai manusia, taulah dirimu. Engkau dan aku duduk di kursi terdakwa dan pakai jubah tahanan. Janganlah kita melawan. Karena itu Daud mengerti sia-sialah usaha ke sana. Dia berkata, oleh karena dosaku, I come clean. Aku mau bersih menghadapmu. Tuhan, I glorify you. Aku memuliakanmu. Sikap hati orang sakit itu menentukan sekali nanti bagaimana dia sembuh atau bagaimana Tuhan akan berurusan dengan dia. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, ayat 5. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Ayat 5, saya mulai merasakan Tuhan mulai terharu. Dia berkata, sebab kesalahanku loh Tuhan telah menimpa kepalaku. Dia gak menuduh, Tuhan yang menimpakan penyakit ini ke atasku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Tahu nggak waktu kita itu datang pada Tuhan ngaku apa adanya. Ya, an honest telling always moves God's heart. Waktu kita itu bicara sama Tuhan itu beritahukan bukan dari kekesalan hati tapi dari kerendahan hati. Tapi kita itu bicara apa adanya itu biasanya yang membuat hati Tuhan moved atau tergerak. Hati-hati, kesembuhan ilahi akan segera menyambarmu. Sebab kita tahu pasal 38 ini tidak menjadi akhir mazmurnya Daud. Kita tahu dari ceritanya Daud akhirnya mati tua. Sangat tua bahkan. Berarti Daud lewati episode ini dan sembuh. Ayat 6. Luka-lukaku berbau busuk bernanah oleh karena kebodohanku. Saya nggak ngerti ya
Bersyukurlah, berbahagialah para dokter yang bisa membaca ayat ini untuk bisa kira-kira tahu ini ada sesuatu yang akut sekali. Bisulnya atau bisul juga bisa membuat orang rasa sakit kayak tertusuk. Saya nggak tahu ini luka apa, tapi kayaknya sih luka dalam ya. Ini luka dalam, luka-lukaku berbau busuk bernanah oleh karena kebodohanku. Tapi saya ingatkan bahwa jikalau nanah dan luka itu adalah fisik kita, dosa itu adalah nanah dalam jiwa. Dosa itu adalah luka di dalam roh seseorang. Makanya ini Daud mengerti bahwa luka yang di luar itu tidak sebanding dengan luka di dalam. Dia selesaikan dulu di dalam dirinya. Ayat 7, aku terbungkuk-bungkuk sangat tertunduk, mungkin berdiri pun sakitan dia. Apakah ada batu di dalam tubuhnya? Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita, bukan hanya sedih jiwanya, tapi dia rasa sakit, jalan aja sakit. Terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Sebab, wow ini, pinggangku penuh radang. Tidak ada yang sehat pada dagingku. Pinggangnya penuh radang. Could it be that David was dealing with kidney stones? Saya tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan batu ginjal. Sebab pinggangku penuh radang atau apa yang terjadi di bagian pinggang. Itu kan ada organ-organ di dalamnya. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Lemes aku gitu. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Jantungnya pun disebut kayak berdebar-debar. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku. Dia bahkan gak berani berkata, sembuhkan aku. Dia mulai dengan ini, you know what I want. Nanti anak Daud suatu hari berjalan lalu berseru-serulah seorang buta namanya Bartimeus. Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu anak Daud, Yesus Kristus memanggil dia dan berkata, apa yang bisa kuperbuat untukmu? Atau dengan kata lain, apa yang engkau mau? Engkau mengetahui segala keinginanku, kata Daud. Bartimeus berkata, so I can see. Rabuni, supaya aku bisa melihat. Ya Tuhan. Daud berkata, Tuhan, Kau tahu yang kuinginkan. Aku ingin sembuh. Dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Tapi indahnya di ayat 10 ada kata Tuhan di situ. Biasa kan kalau kita baca Alkitab ada kata Tuhan. Tapi Tuhan di sini itu di dalam bahasa Ibrani Adonai. Artinya master, bukan hanya Tuhan. Tapi Tuan, majikan, pemilik jiwaku, pemilik hidupku. Bosku. Adonai, my master, you know what I want. Bartimeus nanti berkata, Rabuni, Tuanku, aku mau melihat. Tuhan, master, majikan. Loh, belum sembuh kok. Sudah berserah penuh. Harusnya kita ngotot dulu, tarik tambang dulu sama Tuhan. Atau kalau perlu ada tradingnya, kalau perlu ada nilai tukar tambahnya. Jadi kalau engkau sembuhkan aku, nanti aku melayanimu. Kalau Tuhan sembuhkan, nanti saya akan membayar persepuluhan. Kalau Tuhan sembuhkan, saya akan menginjil bagi Tuhan, saya akan bersaksi kepada orang-orang berdosa. Kalau Tuhan sembuhkan, saya nanti akan lepaskan segalanya. Saya mau jadi pendeta dan hamba Tuhan. Kadang-kadang kita menganggap Tuhan itu mudah ya. Bukan itu yang Tuhan mau kok. Nggak usah kasih janji palsu, janji benar pun, janji yang betul pun nggak perlu. Pokoknya nggak usah janji-janji, apalagi janji palsu. Adonai, master itu di depan. Sembuh nggak sembuh, Tuhan adalah Tuhan. Dia adalah Yehovah Rafa bukan karena Anda sembuh atau saya sembuh. Kita nggak sembuh pun, kita mati dalam penyakit kita, dia tetap Yehovah Rafa. Dialah Allah penyembuh umat manusia. Jadi kita nggak usah sama Tuhan itu kita mencoba untuk menyogok atau menyuap atau mengancam, apalagi kalau Tuhan tidak sembuhkan, aku tinggalkan gereja. Pertanyaan saya, yang rugi siapa? Tuhan atau kita? Kalau Tuhan tidak sembuhkan aku tidak mau jadi orang Kristen lagi. Sekali lagi, karena sorga dan neraka ada, yang rugi siapa? Adonai master itu di depan. Sembuh atau tidak, itu nomor 2, itu kemudian. Ada satu hal itu lebih tinggi dari kesembuhan, namanya keselamatan. Dan itu tidak peduli kondisi fisik kita. Terakhir bonusnya kita bisa mengalami mujizat, atau kita akan tetap dibiarkan dalam kondisi itu. Lebih baik saya mati bersyukur daripada saya sehat kembali, tapi melupakan Tuhan atau meninggalkannya.
Mendingan saya nggak sembuh, tapi jiwaku milik Yesus Kristus. Daripada demi kesembuhan, saya tinggalkan Tuhan Yesus. Lebih baik saya mati dalam kondisi sakit, ya, daripada, tapi tetap saya itu mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku dan beriman sekalipun tidak melihatnya di masa kehidupan saya. Daripada saya hidup terus, tapi saya lupa Yesus. Tapi ini kabar baiknya, divine healing itu ada, kesembuhan ilahi itu ada. Jadi ini ada good news, kita tidak akan berujung mati terus. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, ayat 11. Dilanjutkan lagi, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Mungkin karena dia merana kesakitan ya, jadi tidak ada cahaya. Matanya itu kayak orang, kenapa pucat? Kita kadang-kadang bilang sama teman kita, Ci, kenapa pucat nih? Aduh, kurang seger ya. Atau orang yang pernah sakit, wah sekarang sudah seger ya. Ada juga yang, aduh kenapa ya, saya lihat memang ya kasihan dosi itu kemarin aku ketemu. Aduh lemes ya. Kayak gak sehat gitu. Nah itulah cahaya matanya lenyap daripadanya. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisi karena penyakitku, mungkin menular kali. Dan sanak saudaraku menjauh. Berhenti sampai ayat 12 saja pembahasan. Tapi waktu dari ayat 10 sampai ayat 12 dari kata Adonai Master tadi sampai turun. Ternyata waktu Daud memanggil Tuhan itu Adonai atau Master, majikan, Tuhan, Tuhan yang punya seluruh hidupku, pegang kunci hidup dan kematianku. Dia nggak nunggu sembuh dulu baru menyerahkan hatinya. Dia nggak nunggu mujizat dulu baru berserah. Dia nggak nunggu lihat hasil dulu baru bersyukur kepada Tuhan, baru takut akan Allah. Adonai Master, majikan Tuhan atau Tuan, disebutnya dengan mantap, tidak ragu bimbang di depan. Saya memberikan 3 poin doa pada waktu sakit. Ini pedoman untuk kita semua. Jangan sakit please, saya doa dalam nama Yesus. Tapi jikalau ada yang sakit, ini termasuk untuk saya sendiri. Kalau saya sakit, saya nggak beriman. Elisa aja jatuh sakit, Elisa. Coba Anda baca, ada dosakah di hidupnya? Nggak ada. Buktinya di ranjang kematiannya. Elisa masih membuat mujizat, bahkan bukan ranjang kematian, itu ketemu sama raja. Dia bernubuat, ada kuasa pelayanan. Tapi waktu dia sudah jadi tulang belulang aja, tulangnya membangkitkan orang mati. Itu pun hanya menjamah tulang Elisa secara tidak sengaja. Ini ayat juga untuk saya. Jikalau saya nggak imani, jikalau saya sendiri sakit, saya akan praktekkan firman ini. Saya doa ya, keluarga Saat Teduh semua sehat, katakan amin ya. Yang sakit pun sekarang get well soon, oke? Lekas sembuh. Tapi 3 poin ini kita pegang, jaga-jaga. Dan bagi orang yang mengalami sakit penyakit, praktekkan langsung segera. Pertama, jika sakit dikarenakan dosa, akuilah dan bertobatlah. Bagaimana kita tahu kalau penyakit kita ini karena dosa? Gampang. Hati nurani itu nggak bisa berdusta. Hati nurani kita akan menuduh atau membela. Kalau membela itu gini loh, aku nggak ngerasa ada salah apa-apa. Ya sudah, kalau nggak ada ngerasa salah apa-apa, nggak usah cari-cari kambing hitam. Termasuk jikalau kambing hitam itu adalah dirimu sendiri. Nggak usah cari-cari salah apa. Kalau cari-cari ya mesti ada. Tapi nggak tentu itu ada hubungannya. Kecuali kalau memang disadarkan. Waktu sakit kita tahu, wah ini pasti begini. Kalau nurani kita menuduh, ya udah cepat akui. Udah nggak usah lama-lama, nggak pakai lama-lama. Akui, selesaikan di tahta Tuhan. Sebab tahtanya itu punya satu alamat, namanya kasih karunia. Sampai sekarang belum berubah lokasi, tetap kasih karunia Allah. Good news, kabar baik, kita bisa datang ke tahta itu. Bahkan kita bisa berlari serbu ke tahta itu dan memperoleh kasih karunia untuk menolong kita di saat kita perlu. Jika sakit dikarenakan dosa, akuilah dan bertobatlah, tinggalkan dosamu itu segera. Karena merokok ini, mungkin karena rokok elektronik bahkan, vaping atau apa itu namanya sekarang. Tuhan ampuni aku, berkenankah Engkau memberi aku paru-paru yang baru? Ya. 2, dengan iman dan rendah hati, mintalah kesembuhan ilahi. Ini Daud kan minta, meskipun dia semi rada gak berani, dia berkata Engkau mengetahui segala keinginanku. Sekarang perjanjian baru, oleh bilur-bilurmu, Yesus, aku telah sembuh. Bukankah sudah ada kata Yesus di kayu salib sudah selesai?
Lalu Yesaya 53 digenapi bahwa bukan hanya dosa kita lah yang ditanggungnya, tapi penyakit kita juga dipikulnya di atas kayu salib di Kalvari. Maka sekarang ayat 10 jangan bunyinya, Tuhan engkau mengetahui segala keinginanku. Sekarang di zaman perjanjian baru, beritahukan keinginan Anda apa. Bilang aja sama Tuhan, heal me O Lord and I will be healed. Sembuhkan aku akan sembuh. Percayalah dengan segenap hati, sekalipun Yesus sudah naik ke sorga, justru sekarang dia bekerja di seluruh dunia. Tidak dibatasi secara fisik, hanya di Israel saja. Oleh karena Roh Kudusnya, sekarang Tuhan Yesus hadir di mana-mana. Seperti waktu di Galilea, waktu dia menyembuhkan semua dan membangkitkan Lazarus dari kuburan. Berarti kesembuhan ilahi itu ada. Divine healing exists. Ada orang-orang Kristen yang percaya bahwa kesembuhan sudah sirna, sudah pupus semua karunia-karunia. Ya terserah, nggak ada tertulis begitu di dalam Alkitab. Kalau mau percaya begitu, ya itu adalah pilihannya. Saya percaya Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasih-Nya tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Terjadilah sesuai dengan iman kita. Percayalah, divine healing, kesembuhan ilahi itu ada. A-D-A, ada. And it's for you. Dan hari ini bisa Tuhan berikan kepadamu. 3, sembuh atau tidak sembuh, jadikanlah Kristus Tuhan Adonai Master itu. Siap untuk mengalami kesembuhan? 3 poin saya ulangi, jika sakit dikarenakan dosa, akuilah dan bertobatlah. Simpel kan? 2, dengan iman dan rendah hati, mintalah kesembuhan ilahi. 3, sembuh atau enggak sembuh, urusan nanti. Tetap jadikan Kristus Tuhanmu, Adonaimu.